Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Afan dipimpin berdoa. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai kita bisa bertemu di pembelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, di minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Apakah ada yang ingat? Ayo, belajar tentang apa di minggu kemarin? Benar sekali, di minggu kemarin kita belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Di minggu kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi benda-benda di sekitar kita. Apakah itu benda? Ada yang tahu? Ayo, apa itu benda? Benar, jadi benda adalah sesuatu yang ada di alam yang berwujud dan bernyawa. Minggu kali ini kita akan belajar tentang materi itu. Tujuan pembelajaran kita agar anak-anak dapat menyebutkan macam-macam benda yang ada di sekitar kita dan dapat memahami benda-benda berdasarkan sifat fisik dan ciri-cirinya, dan masih banyak lagi. Minggu kemarin, Ibu mengajarkan kalian materi menggunakan media PowerPoint. Di minggu kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian menggunakan materi YouTube. Mari kita simak. Oke teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya? Benda itu apa sih? Betul banget. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya teman-teman. Oke, dalam kehidupan sehari-hari nih, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Kira-kira di sekeliling kita ada benda apa aja teman-teman? Ada barang apa aja, ada objek apa aja? Nah, coba teman-teman sebutkan ya. Nanti tulis di kolom komentar. Nah, dari pengertian tadi berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda itu nih. Teman-teman ingat-ingat ya. Yang pertama, ciri-cirinya benda itu memiliki wujud. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, memiliki massa. Nah, baik. Apa anak-anak ciri-cirinya benda? Yang pertama, memiliki wujud.
yang kedua menempati ruang, dan yang ketiga memiliki masa. Diingat-ingat ya, apa perlu ditulis? Oke, baik. Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, nah wujud benda ada 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujudnya cair, dan ada benda yang wujudnya gas. Wujud benda ada berapa anak-anak? 3, benar sekali. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Baik, pintar-pintar anak-anakku. Kita lanjut lagi. Di sekitar Disimak lo ya. benda dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua benda mati. Nah, benda hidup itu apa ya teman-teman? Oke, betul. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan apa saja? Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rasa. Nah, kira-kira benda hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan tadi apa ya? Apa saja ya? Betul, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi ketika teman-teman ditanya, jenis benda dibedakan menjadi berapa anak-anak? Benar sekali, menjadi 2. Yang pertama ada benda hidup dan benda mati. Apa sih benda hidup itu? Jadi benda hidup adalah segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri seperti bernafas, berkembang biak, dan bernyawa. Contohnya apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Contohnya di sekitar kita benda hidup siapa? Ibu guru, teman-teman kalian, dan masih banyak lagi. apa saja yang termasuk benda hidup? Teman-teman boleh menjawab manusia, tumbuhan, atau hewan. Oke? Kelompok yang kedua yaitu benda mati. Benda mati adalah benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan dari benda hidup ya teman-teman. Benda mati banyak sekali di sekitar kita. Contohnya, Yang kedua, apa itu benda mati? Jadi, benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan dan tidak bernyawa. Contohnya apa saja benda mati? Meja, kursi, jendela, dan banyak lagi. nah caranya simpel teman-teman. Cara kita membedakan apakah itu benda atau bukan benda, teman-teman tinggal amati saja apakah sesuatu tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Kalau sesuatu tersebut menempati ruang, memiliki massa, ada wujudnya, berarti itu adalah benda. Kalau sesuatu tersebut tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, berarti sesuatu tersebut bukan benda. Nah, bagaimana anak-anak untuk kita mengetahui bahwa itu benda maupun bukan? Yang pertama kita lakukan adalah melihat benda tersebut apakah menempati ruang, memiliki massa, dan mempunyai wujud. Kalaupun itu bukan benda, kita bisa melihat benda tersebut karena benda tersebut yang pertama tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Baik, saya kira anak-anak sudah paham ya terkait materi benda-benda di sekitar kita. Di sini Ibu membawakan
media benda hidup. Di sini ibu ada tumbuhan. Ini merupakan jenis tumbuhan dan tumbuhan termasuk benda hidup karena tumbuhan juga perlu bernafas, berkembang biak, dan bertumbuh kembang. Dan tumbuhan juga perlu makanan. Kalau kan kita manusia makan nasi. Kalau tumbuhan jadi apa? Tumbuhan itu butuh air untuk dia bisa berkembang dan menjadi seseger ini. Jadi tumbuhan termasuk benda hidup dan ibu juga termasuk benda hidup karena ibu mempunyai nyawa. Tumbuhan juga mempunyai nyawa. Kalaupun benda mati, ada di sekitar anak-anak, contohnya meja yang kalian tempati, kursi yang kalian duduki. Baik, sampai sini apakah ada yang tidak paham atau ada yang kurang paham? Saya kira cukup ya, karena materi ini sangat mudah dipelajari. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri, ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu, berhitung mulai 1 sampai 3. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini ibu mempunyai LKPD yang nanti kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Iya, anak. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Baik. Kalau begitu, kerjakan, carilah sebuah benda di ruangan kelas beserta ciri-ciri benda tersebut. Carilah 5 saja ya anak-anak. Kemudian presentasikan di depan sini, perwakilan kelompok saja. Baik, segera dikerjakan, dikasih waktu 10 menit. Baik, ibu ambil ya. Sekarang kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya? Ayo, kelompoknya Mas Afat. Monggo. Benar sekali. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Afat. Baik, anak-anak kan sudah mengerjakan lembar yang ibu berikan. Jadi kita simak bersama-sama. Contohnya tadi, benda apa yang ada di sekitar kita beserta ciri-cirinya? Yang pertama ada kursi. Kursi termasuk jenis benda mati dan benda ini memiliki bentuk padat. Yang kedua, tas sekolah. Tas sekolah juga termasuk benda mati karena benda ini berbentuk padat dan terbuat dari kain maupun bahan-bahan lainnya. Kemudian ada meja. Meja ini juga termasuk benda mati yang berbentuk padat dan bisa dibuat dari berbagai jenis. Dan kemudian ada bunga. Bunga termasuk benda hidup karena memiliki nyawa, membutuhkan makanan, dan melakukan adaptasi. Baik, benar semua. Ini jawaban anak-anak sangat pintar dan cerdas. Karena kalian sudah mengerjakan lembar yang ibu berikan, ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Iya.
Oh, sudah selesai. Ya ampun, pintar-pintar sekali ya Ibu. Baik, saya kira cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, apakah anak-anak ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang berani? Iya, benar sekali. Jadi benda adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud dan bernyawa. Benda dibedakan menjadi dua, ada benda hidup dan benda mati. Dan benda juga dibedakan menjadi tiga, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Serta benda juga memiliki ciri-ciri fisiknya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila Ibu ada salah kata dalam pengucapan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.